Jemaat Maha Tuhan, besar dan ajaib Allah kita. Dia selalu mengasihi dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Taruh kuasa dan hikmat kepada hamba-Mu supaya dapat memperkatakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau jamah semua yang mengikuti dimanapun berada, supaya firman-Mu mengubahkan setiap orang. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Begini dikatakan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Tuhan yang ada, jemaat Tuhan yang ada di Korintus telah menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus selama 1 tahun 6 bulan. Ia berada dan mengajarkan firman Allah di Korintus. Nanti dilihat Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Umat yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus mengalami tantangan di tengah kehidupan kota Korintus. Sebab kota Korintus adalah kota pelabuhan, yaitu Lekeum di bagian barat dan Kenkrea di bagian timur. Sehingga Korintus menjadi pusat perdagangan, pusat perekonomian, dan pusat industri. Terjadi perjumpaan dari berbagai bangsa. Seperti ada kalimat bilang, di mana ada gula, di situ ada semut. Terjadi perjumpaan dari berbagai suku bangsa, berbagai bangsa ada di Korintus. Kuil-kuil penyembahan berhala sangat banyak di Korintus. Yang paling menonjol adalah kuil Dewi Afrodit, Dewi Asmara, yang berada di gunung dengan ketinggian 200 kaki di Akropolis. Di kuil tersebut, sejarawan Strabo mencatat ada 1000 pelacur sakral. Dianggap sakral, tetapi ternyata mereka melakukan pelacuran. Di Korintus terjadi pelacuran bakti. Sehingga kata Korintus yang berasal dari kata Korintiasomai
mengandung arti percabulan. Dan hal ini dianggap biasa oleh orang Korintus. Sebab cara hidup orang-orang Korintus serba bebas. Segala sesuatu halal. Kata halal diambil dari bahasa Yunani esestin yang diterjemahkan diperbolehkan. Bagi Paulus, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan semuanya membangun. Makanya dia tidak membiarkan diri diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 12 dan juga 1 Korintus 10 ayat 23. Dengan cara hidup yang serba bebas, segala sesuatu halal, segala sesuatu diperbolehkan, karena keyakinan mereka bahwa Yesus Kristus telah membebaskan dari hukuman apapun, termasuk dalam soal halal dan tidak halal. Makanya soal memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, soal melakukan percabulan, hal itu dianggap biasa, tidak ada masalah. Konsep yang keliru tentang kebebasan di dalam Yesus Kristus ini diperparah dengan pengaruh filsafat Yunani kuno yang memisahkan roh dari tubuh manusia, di mana roh itu kekal sedangkan tubuh itu fana. Bagi mereka, tubuh itu tidak penting sebab akan mati, akan hancur dan musnah. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ayat 13a. Ini pemahaman mereka. Jadi soal tubuh itu tidak penting sebab akan dibinasakan. Apapun yang dilakukan pada tubuh, baik makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau melakukan percabulan, tidak masalah. Sebab pada akhirnya tubuh pun akan binasa. Pandangan ini tidak benar. Karena itu Paulus meluruskan bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 13b. Percabulan dari bahasa Yunani porni yang berarti pelacur. Jadi tubuh jangan digunakan untuk percabulan, jangan digunakan untuk pelacur, tapi digunakan untuk Tuhan. Alasannya adalah pertama, tubuh kita yang mati tidak akan mati selamanya, tapi akan dibangkitkan. Ayat 14. Sebagaimana Kristus yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, sesudah itu orang-orang miliknya akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya kembali. Nanti dibaca 1 Korintus 15 ayat 20-23. Jadi tubuh ini harus dijaga, dirawat, dipelihara, jangan dicemari dengan dosa percabulan. Kedua, tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus. Ayat 15. Kata anggota tubuh menggunakan kata melos. Diterjemahkan sebagai kaki atau tangan atau bagian dari tubuh manusia. Artinya, kita umatnya tidak dapat dipisahkan dengan Kristus Yesus. Sama dengan kaki dan tangan tidak dapat dipisahkan dari tubuh. Tidak mungkin anggota tubuh dicabut dan dipersekutukan dengan pelacur. Jadi, anggota tubuh Kristus tidak boleh hidup dalam percabulan. Ketiga, tubuh kita telah diikatkan, dipersatukan dengan tubuh Yesus Kristus, sehingga telah menjadi satu roh dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan, kita tidak boleh kompromi dengan segala macam dosa, khususnya dosa percabulan. Dosa lain terjadi di luar diri kita, tetapi dosa percabulan terjadi di dalam diri kita yang telah dipersatukan dengan Tuhan. Karena itu ditegaskan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ayat 16-18. Kata jauhkanlah dari bahasa Yunani feugo, artinya larilah. Artinya jangan lambat,
Jangan tunda, harus segera dilakukan. Bertindak cepat, larilah dari percabulan. Larilah dan tinggalkan persinahan. Sebab perbuatan itu menajiskan diri dan menghina kekudusan Allah. Keempat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat berdiam Roh Kudus. Ayat 19a. Karena itu harus dijaga kekudusan tubuh kita. Tuhan Allah berfirman, hendaklah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Imamat 19 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 16. Tubuh ini jangan dicemari oleh dosa, khususnya dosa percabulan. Kelima, tubuh ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Sebab telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ayat 19b dan ayat 20. Kita adalah hamba, budak dosa. Allah dalam Yesus Kristus telah menebus, membayar lunas hutang dosa kita dengan penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan. Dan kita yang telah ditebus, kita hidup bukan untuk kita lagi, tapi kita hidup untuk Dia, Tuhan yang telah menebus kita. Roma 6 ayat 18-22. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita. Pertama, sebagai umat Tuhan, kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu perbudakan dosa. Kita diingatkan agar jangan salah mempergunakan kebebasan, kemerdekaan yang dianugerahkan Kristus kepada kita dengan menghalalkan segala sesuatu, memperbolehkan segala sesuatu. Kita harus mampu membedakan mana yang baik, yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bandingkan Roma 12 ayat 2. Kedua, sebagai orang percaya, jagalah kekudusan tubuh kita. Jangan sia-siakan, sebab tubuh ini bukan milik kita, tapi tubuh ini adalah milik Tuhan. Dia telah membeli, membayar lunas, bukan dengan emas, perak, intan, dan permata, tapi dengan darah, dengan nyawa yang sangat mahal, yang menderita, mati, dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Tubuh ini menjadi bait Roh Kudus, jangan dicemari dengan segala macam dosa, dosa percabulan, persinahan, pelacuran, perselingkuhan, free sex, narkoba, judi, pencurian, perampokan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan di media sosial, dan kejahatan lainnya. Ketiga, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah dengan tubuh mengajak kita untuk menjaga, merawat, memelihara tubuh ini supaya tidak penyakitan. Pola hidup, pola makan diatur dengan baik supaya tetap sehat. Melakukan aktivitas, melaksanakan pekerjaan dengan maksimal, baik, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Semua dilakukan sesuai aturan, sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Itulah tindakan yang memuliakan Allah dengan tubuh. Dengan demikian Tuhan pasti menolong. Sebagaimana kata firman, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dengan demikian cara hidup kita mendatangkan keagungan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua, supaya kami akan menjaga tubuh yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga semua yang kami pikirkan, semua yang kami perkatakan, semua yang kami lakukan, itu memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Dan
Diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan yang bentengi kemanapun pergi, supaya aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan kemenangan kami. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah memberkati dengan kekuatan, kesehatan, kemujuran, dan keselamatan kepada saudara kini dan selamanya. Amin. Trems.